Umumnya, rawa dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu rawa air tawar yang dapat ditemukan di pedalaman hutan dan rawa air asin yang berada di sepanjang wilayah pantai. Oleh karena itu, rawa adalah salah satu daerah dengan keanekaragaman hayati yang paling tinggi di planet bumi ini, yang seringkali menjadi habitat berbagai makhluk, mulai dari yang jinak hingga yang mengerikan. Habitat rawa sendiri telah menjadi subjek dari banyak cerita horor dengan cerita yang cukup mengerikan. Namun, ada beberapa penemuan sangat menakjubkan yang berhasil ditemukan di rawa-rawa. Dan inilah penemuan mengejutkan yang ditemukan di rawa-rawa versi 10 menit. Ular raksasa. Saat sedang menyelam, dua warga berhasil malah bertemu dengan seekor anaconda di Sungai Formoso. Kedua warga tersebut bernama Bartolomeo Bove dan temannya Yuka Igrape yang bertemu dengan ular terbesar di dunia saat sedang menyelam di sungai tersebut. Dalam sebuah tayangan video, reptil besar yang panjangnya sekitar 7 meter dan beratnya sekitar 90 kg itu terlihat tergeletak di dasar sungai saat para penyelam semakin mendekat. Sesaat kemudian, anaconda raksasa itu merayap pergi dan keduanya itu memutuskan untuk mengikuti makhluk tersebut. Anaconda biasanya keluar dari hibernasi akhir bulan Juli hingga awal Agustus. Sementara itu, suhu air di Sungai Formoso adalah 22 hingga 24 derajat Celcius sepanjang tahun. Tetapi selama musim hujan, udaranya semakin lebih dingin daripada air biasanya, sehingga anaconda menghabiskan lebih banyak waktu di dalam air sungai tersebut. Anaconda versus buaya raksasa. Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah pertarungan menegangkan antara seekor ular anaconda yang panjangnya hingga 8,5 meter dengan buaya besar yang panjangnya hampir 2 meter, yang terjadi di sebuah area sungai Pantanal, Brazil. Dalam pertarungan tersebut, anaconda berusaha untuk mematuk menyerang buaya besar di daerah sungai dengan rawa-rawa tersebut. Selain itu, anaconda itu juga dari permukaan air terlihat berusaha melilit tubuh buaya. Dengan gerakan melambat namun mengejutkan, lilitan buaya berusaha menutupi hingga bagian mata buaya. Namun, keadaan menegangkan itu sempat berubah saat buaya berusaha menggigit bagian kepala ular. Pertarungan hingga mati antara anaconda dan buaya raksasa ini sempat diabadikan oleh fotografer yang kebetulan berada di area tersebut. Fotografer itu mengatakan bahwa anaconda terus berusaha meremukan kaki-kaki buaya. Diduga bahwa kaki-kaki buaya itu berhasil diremukan oleh anaconda yang panjang badannya menjadi keuntungan tersendiri untuk kuatnya lilitan lawan-lawannya tersebut. Homo algus. Sebuah karya seni yang selalu menghadirkan sesuatu yang baru dan menarik perhatian orang banyak, seperti patung Homo algus yang terdapat di desa Sene, Prancis. Patung-patung tersebut berbentuk manusia yang sedang membungkuk di sekitar rawa-rawa. Keunikan dari karya seni ini merupakan hasil karya pematung terkenal bernama Sophie Prestigiacomo. Dirinya membuat patung Homo algus dari kawat dan ditutupi oleh lumpur ganggang. Banyak mengatakan bahwa karya seni ini sangat menarik dan menakjubkan. Namun, saat malam hari, berjalan mendekati patung-patung ini jadi sangat menyeramkan. Pasalnya, bentuk dari patung-patung ini terlihat seperti para manusia sungguhan yang sedang berdiam di dalam sebuah rawa. Monster alga di Cina. Saat ini, alga laut berwarna hijau telah memenuhi pesisir-pesisir pantai di kota Qiangdao, Cina. Jumlahnya tidak main-main, hampir seluas 7.500 mil persegi atau setengah luas wilayah dari Pulau Jawa Barat. Diketahui bahwa serangan alga ini merupakan yang paling buruk dalam 5 tahun terakhir. Menurut pihak berwenang, alga yang menyerang Qingdao 2 kali lipat daripada serangan 5 tahun lalu. Hingga saat ini setidaknya 19,8 ton alga hijau telah disterilkan dari wilayah perairan Cina. Namun, hal itu tidak mengurangi agresi tumbuhan yang hidupnya bergantung pada gerak air ini. Jumlahnya tidak kunjung berkurang karena mereka mampu berkembang biak dengan cepat. Kelompok peneliti juga menduga bahwa alga hijau ini datang dari pembiakan rumput laut jenis Porifera di provinsi Jiangsu, selatan Qingdao. Ketika memanen alga di musim semi,
Sisa-sisa panen mereka berkembang menjadi alga. Namun, ia menyebutkan bahwa alga mempunyai efek buruk terhadap kelangsungan hidup biota laut lainnya. Alga dalam jumlah yang amat banyak dapat memproduksi gas hidrogen berbau busuk yang meracuni laut. Disney terbengkalai. Apa yang ada di pikiranmu saat mendengar kata taman bermain dan Disney? Banyak dari kita pasti akan langsung membayangkan kastil-kastil Disney serta aneka wahana yang padat oleh pengunjung. Wajar saja, baik Disneyland maupun Disney Sea memang terkenal sebagai tempat yang menawarkan kebahagiaan. Namun, tahukah kamu kalau Disney ternyata juga punya taman bermain yang terlantar dan malah terlihat menyeramkan? Diketahui bahwa taman bermain tersebut dikenal dengan nama Disney River Country yang dibuka pada tahun 1976 silam yang ada di Florida. Pada awalnya, Disney River Country ini dikunjungi rata-rata 4.700 orang per harinya. Namun pada tahun 1980-an, ada pengunjung yang ditemukan tewas akibat terinfeksi penyakit dari air tawar di kolam Disney River Country. Tidak hanya itu, ada juga 2 orang pengunjung yang tewas tenggelam di tempat tersebut. Selain insiden tewasnya pengunjung, jumlah pengunjung Disney River Country ini juga dikabarkan terus berkurang akibat teror pada tanggal 9 bulan 11 dan akhirnya taman bermain ini resmi ditutup pada tahun 2001. Meski sekarang ditutup oleh lumut dan tumbuhan liar, sebagian besar struktur bangunan seperti kolam, jembatan kayu, hingga papan seluncur ternyata masih bertahan. Terlihat juga air berwarna kehijauan yang ada mengenang di kolam membuat terlihat seperti rawa-rawa. Disney Country River sendiri pernah dinyatakan tidak akan buka kembali. Namun, Disney menyatakan berniat untuk melakukan renovasi dan membuka ulang taman bermain tersebut di tahun 2022. Buaya membeku. Taman Rawa North Carolina telah mengunggah sebuah video bagaimana buaya bertahan di kolam yang beku selama musim dingin. Reptil berdarah dingin ini tidak dapat menghasilkan panas tubuh sendiri, tetapi bisa mengaturnya dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Makhluk dari zaman purba ini menurunkan suhu tubuh dan metabolisme sehingga bisa bertahan di suhu yang dingin. Buaya dan aligator pada dasarnya membiarkan diri mereka membeku di perairan tempat mereka hidup dengan hidung tepat di atas permukaan air. Meski sulit dipercaya bahwa mereka mampu bertahan dalam kondisi dingin, para ahli hewan mengatakan jika hewan ini hidup dan baik-baik saja. Para ahli mengatakan bahwa buaya hampir secara naluriah tahu kapan kolam akan membeku. Cara yang dilakukan buaya ini disebut juga dengan torpor, yaitu kemampuan beberapa hewan untuk menurunkan suhu tubuh, menurunkan tingkat metabolisme, dan menurunkan detak jantung. Hewan akan mengalami torpor pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi mereka, serta menipisnya persediaan makanan. Hal ini dilakukan hewan agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Meskipun dengan sumber daya atau makanan yang sangat sedikit, hewan yang melakukan torpor biasanya tidak akan makan dan minum mulai dari beberapa hari hingga beberapa bulan tergantung spesies. Beberapa hewan akan menjadi tidak aktif, tertidur, dan berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan hewan yang ganas biasanya akan menjadi lebih tidak agresif.